Selamat pagi, selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang manusia purba yang ada di Indonesia. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini yaitu menganalisis jenis manusia praaksara. Pertama, kita melihat dulu hasil penelitian yang telah dilakukan di Sangiran. Di dalam buku Heri Widianto dan Truman Simanjuntak, di dalam buku Sangiran Menjawab Dunia, di situ diterangkan bahwa Sangiran ini merupakan sebuah kompleks situs manusia purba dari kala Pleistosen yang paling lengkap. Ya, dan juga perlu kita ketahui teman-teman bahwa Sangiran ini telah ditetapkan oleh UNESCO pada bulan Desember 1996. Tentu ini juga teman-teman salah satu kebanggaan bangsa Indonesia dan patut juga kita syukuri sebagai anak bangsa. Lalu letak situs Sangiran ini, ya kalau kita melihat, ya situs Sangiran ini mempunyai 8 km pada arah utara selatan dan 7 km arah timur barat. Lalu lokasi ini terletak di Jawa Tengah sekitar 15 km sebelah utara Surakarta di lembah Sungai Bengawan Solo. Kawasan Sangiran ini terbagi antara dua kabupaten, yaitu Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar, yaitu di Kecamatan Kalijombe dan Plubu. Lalu teman-teman, sebenarnya jenis manusia purba yang ada di Sangiran ini pertama kali ditemukan oleh Smuling ya pada tahun 1864 dengan temuan fosil vertebrata dari Kaliosa. Lalu setelah 1864 penelitian tidak lagi berlanjut. Sempat juga Eugene Du Bois pernah datang ke situs Sangiran tersebut, namun ia merasa tidak tertarik untuk melakukan penelitian di Sangiran ini, teman-teman. Ya, baru pada tahun 1934 ya, yang bernama Gustav Heinrich Ralph von Koenigswald ya, ia menemukan artefak litik di wilayah Ngepung, teman-teman. Lalu selanjutnya temuan-temuan di Sangiran ini ya, sebagai berikut. Yang pertama yaitu fragmen fosil binatang seperti rusa, stegodon, kerbau purba, lalu artefak batu yang berupa alat-alat ya. Lalu ada juga temuan fragmen fosil manusia dan inilah penelitinya teman-teman. Yang pertama yaitu von Koenigswald. Von Koenigswald ini melakukan penelitian pada tahun 1936 sampai 1941. Dan di situ ia menemukan fragmen rahang bawah dan rahang atas. Dan ia memberi nama yaitu Meganthropus paleojavanicus A. Lalu penduduk setempat juga menemukan fragmen tengkorak manusia di Bapang, ya, 2 km dari Sangiran ini, teman-teman. Lalu peneliti selanjutnya bernama Mark, ya, pada tahun 1952. Dan di sini ia menemukan fragmen rahang bawah Meganthropus paleojavanicus B di dalam formasi kubuh ya. Pada tahun ini juga
diadakan proyek penelitian paleontropologi nasional. Lalu, selanjutnya, temuan Pithecanthropus mojokertensis yang terdiri dari rahang bawah, gigi, dan tengkorak. Masa hidupnya diperkirakan sekitar 2,5 sampai 1,5 juta tahun yang lalu. Lalu selanjutnya, temuan Pithecanthropus soloensis ya, sekitar 1969 dan ini merupakan temuan tengkorak yang paling lengkap, teman-teman. Dan bisa kamu lihat jenis Meganthropus ini, Paleojavanicus ini, ya. Artinya teman-teman dapat kamu lihat mega yaitu besar, sedangkan anthropus yaitu raksasa. Jadi secara keseluruhannya berarti manusia raksasa. Jawanya yaitu Java itu Jawa yaitu Meganthropus ya, dapat diartikan yaitu manusia raksasa dari Jawa dan pertama kali ditemukan oleh von Koningswald. Nah, bila kita melihat ciri-cirinya yaitu badan tegap, otot dan tulang yang besar dan kuat. Nah, hidup sekitar 2 juta sampai 1 juta tahun yang lalu, masih mengumpulkan makanan dan pemakan tumbuhan dan umbi-umbian, dan hidup berkelompok dan berpindah-pindah. Kalau kita melihat ciri-cirinya juga, teman-teman, yaitu tonjolan belakang yang kuat dan adanya tonjolan kening seperti yang Anda lihat ini. Lalu tulang pipi tebal, tidak memiliki dagu, ya, dan rahangnya sangat kuat. Nah, ini adalah Meganthropus jenis Meganthropus yang ditemukan oleh von Koningswald. Dan ini adalah Meganthropus yang ditemukan oleh Matt. Lalu, semenjak penemuan von Koningswald di situs Sangiran, maka para peneliti mulai berbondong-bondong untuk melakukan penelitian di Sangiran ini dan akhirnya Sangiran ini menjadi terkenal. Selanjutnya, penelitian di Trinil Ngawil, Jawa Timur. Eugene Dubois mengawali temuan Pithecanthropus erectus di desa Kedung Brubus, Pilang Kenceng, Madiun, Jawa Timur. Desa itu berada tepat di tengah hutan jati di lereng selatan Pegunungan Kendeng. Lalu ditemukan sebuah fragmen rahang yang pendek dan sangat kekar, ya, dengan sebagian sebagian pergeraham yang masih tersisa. Lalu selanjutnya teman-teman, penggalian Dubois ini dilakukan pada endapan aluvial. Bengawan Solo, dari lapisan itu ditemukan atap tengkorak Pithecanthropus erectus dan beberapa buah tulang paha yang masih utuh, ya, dan sekaligus menunjukkan bahwa pemiliknya telah berjalan tegak. Lalu selain tempat-tempat yang sudah dijelaskan tadi teman-teman, baik di Sangiran Trinil, juga ada tempat-tempat yang lain seperti Perning Mojokerto Jawa Timur, Ngandong Blora Jawa Tengah, Sambung Macan Srageng Jawa Tengah, dan lain sebagainya. Nah, mari kita lihat jenis-jenis manusia purba. Jenis yang pertama yaitu jenis Meganthropus yang ditemukan oleh von Koningswald. Tadi sudah dijelaskan teman-teman, ini ditemukan di Sangiran sekitar 1936 sampai 1941 dan dinamakan sebagai manusia raksasa dari Jawa. Dan hidup pada zaman batu tua atau zaman Paleolitikum. Ya, otot kunyah sangat kokoh, rahang dan geraham sangat kuat, bertubuh besar, kening menonjol, ya. Lalu tulang pipinya sangat tebal.
Lalu kita melihat jenis Pithecanthropus. Jenis Pithecanthropus ini ada 3 teman-teman, yaitu yang pertama yaitu Pithecanthropus erectus. Ini ditemukan oleh Eugene Dubois pada tahun 1891, yaitu di Trinil di pinggir Bengawan Solo. Lalu ciri-cirinya yaitu berjalan tegak, tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm. Lalu rahang kuat dan menonjol ke depan. Selanjutnya bentuk tubuh dan anggota badan tegap, dagu tidak ada, dan hidungnya lebar. Lalu kening menonjol, lalu volume otak sekitar 750 sampai 1300 cc. Lalu Pithecanthropus juga banyak ditemukan di Trinil, Sangiran, Sambung Macan, dan Ngandong, Pening, Mojokerto. Nah, ini 3 tadi teman-teman, yaitu Pithecanthropus mojokertensis dan Pithecanthropus erectus dan Pithecanthropus holoensis. Lalu selanjutnya Pithecanthropus mojokertensis. Ini ditemukan oleh von Koningswald pada tahun 1936 sampai 1941 di Kepuh Klagen Perning, Mojokerto. Lalu jenisnya tengkorak anak-anak yang berusia 5 sampai 6 tahun. Nah, badannya tegap, tinggi badannya sekitar 165 sampai 180 cm. Dan mukanya menonjol, kening tebal, dan tulang pipi kuat, dan kepalanya bulat ya. Lalu volume otak sekitar 750 cc. Selanjutnya teman-teman, yaitu Pithecanthropus soloensis. Ini ditemukan pada tahun 1931 sampai 34. Ditemukan oleh von Koningswald dan Weidenreich. Ya. Isi otaknya sekitar 1000 sampai 1300 cc. Lalu tengkorak loncong dan tebal. Tonjolan kening cukup nyata, dahi lebih berisi, hidung lebih lebar, seperti yang Anda lihat ini. Tinggi sekitar 165 sampai 180 cm. Rongga matanya sangat panjang, dapat kamu lihat di sini teman-teman. Lalu kita melihat jenis homo. Homo ini ada 2 teman-teman. Homo yang pertama yang kita jelaskan yaitu Homo wajakensis. Nah, ini ditemukan oleh Reitz Cotton pada tahun 1889 dan Eugene Dubois pada tahun 1890. Penemuannya di Desa Wajak, Tulungagung, Jawa Timur. Dan ciri-cirinya memiliki muka yang lebar dan mendatar, memiliki dahi yang menjorok ke dalam, lalu terdapat tulang alis yang membujur, memiliki pipi yang menonjol ke bagian samping, lalu mempunyai kapasitas otak kurang lebih 1300 cc, tinggi badan yaitu 130 sampai 210 cm. Ya. Hidung antara mulut mempunyai jarak cukup jauh, memiliki otot yang kuat dan tulang besar. Lalu memakan makanan yang sudah dimasak. Yang paling terpenting di Homo wajakensis ini, teman-teman, mereka sudah mulai mengenal api. Lalu yang terakhir yaitu Homo floresiensis. Ya. Ditemukan pada tahun 2004 di Guang Liangpua dan ditemukan oleh Peter Brown dan Mike J. Morwood. Ya. Ciri-cirinya yaitu memiliki badan yang tegap, berjalan dengan 2 kaki atau bipedal, lalu tinggi badannya kurang dari 1 meter. Berarti manusia yang paling pendek ya teman-teman ya. Lalu volume otaknya sangat rendah teman-teman, dapat diperkirakan sekitar 380 cc. Nah,
Dari penjelasan ini teman-teman dapat kita simpulkan dan dapat kita ambil nilai-nilainya, yaitu dari belajar manusia purba, kita diharapkan tidak lagi membeda-bedakan ras, suku, bahasa, dan agama. Akan tetapi dengan belajar sejarah, kita dapat memahami bahwa pada zaman dahulu ada namanya evolusi perkembangan kebudayaan dan teknologi yang membuat manusia selalu mengalami perkembangan, mengalami kemajuan. Nah, manusia yang sudah mengalami perkembangan dan kemajuan yaitu manusia yang sudah modern. Manusia itu yaitu manusia yang semakin memahami tatanan hidupnya. Itu dulu teman-teman penjelasan mengenai jenis manusia purba. Saya ucapkan terima kasih.